Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bunga Puspita Erdiana Putri dengan NIM 025. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan review jurnal dengan topik 24 Hour Food Recall. 24 Hour Food Recall adalah metode umum untuk menilai konsumsi pangan, di mana responden diminta melaporkan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Metode ini bisa dilakukan lewat wawancara maupun aplikasi berbasis web. Untuk menggambarkan usual intake, biasanya dilakukan berulang kali. Gibson pada tahun 2024 menekankan bahwa metode ini masih menjadi salah satu standar dalam survei konsumsi pangan. Supaya data lebih akurat, USDA mengembangkan Automated Multiple Pass Method yang tahapannya ada 5. Pertama, ada quick list, yaitu responden menyebutkan semua makanan tanpa interupsi. Yang kedua, forgotten foods, yaitu menanyakan makanan kecil atau minuman yang mungkin terlupa. Ketiga, time and occasion, yaitu mencatat waktu dan kesempatan makan. Yang keempat, ada detail cycle, yaitu menggali lebih dalam mengenai jenis, cara masak, porsi, hingga merek. Dan yang terakhir, ada final prop, yaitu memberi kesempatan menambahkan item yang mungkin terlewat. Metode ini punya banyak kelebihan, yaitu praktis, cepat, biaya rendah, dan tidak mengubah pola makan responden. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu hasil sangat bergantung pada daya ingat, sehingga rentan terjadi recall bias, underreporting, dan juga overreporting. Karena itu, 24 hour recall perlu dilakukan beberapa kali agar hasilnya benar-benar akurat. Sekarang kita masuk ke jurnal utama. Penelitian oleh Osage dan kawan-kawan pada tahun 2020 dilakukan di Inggris dengan 33 partisipan berusia 18-64 tahun. Desainnya crossover study. Mereka membandingkan recall standar dengan progressive recall, di mana responden mengisi 3 kali sehari, dari mulai pagi, siang, dan juga malam, ditambah sekali lagi di pagi berikutnya, lewat aplikasi Intake24. Tujuannya adalah memperpendek interval retensi memori sehingga catatan rekonsumsi lebih akurat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa interval retensi menjadi lebih singkat, rata-rata 15,2 jam. Tidak ada perbedaan signifikan dalam total energi harian yang dilaporkan. Tapi khusus untuk makan malam, progressive recall mencatat lebih banyak item, yaitu 5,2 dibandingkan 4,2 pada recall standar, dan ini signifikan secara statistik. Sebanyak 65% responden merasa progressive recall membantu mengingat detail, namun di sisi lain, 65% juga menilai recall standar lebih praktis. Studi ini menyimpulkan bahwa progressive recall berpotensi meningkatkan akurasi, terutama untuk makan kompleks seperti makan malam. Namun, tantangannya adalah beban responden yang lebih tinggi karena harus melapor berkali-kali dan notifikasi yang bisa mengganggu. Keterbatasan penelitian ini antara lain jumlah sampel kecil hanya dilakukan di weekdays dan juga belum divalidasi dengan biomarker. Kalau dibandingkan dengan metode lain, 24 hour food recall standar unggul dari sisi kepraktisan. Progressive recall lebih detail, tapi kurang praktis. Sementara Food Frequency Questionnaire atau FFQ bisa menggambarkan pola jangka panjang, namun tidak detail dan tetap bergantung pada momen jangka panjang responden. Secara umum, 24 hour food recall punya beberapa potensi bias, seperti recall bias, bias karena keinginan sosial, salah memperkirakan ukuran porsi, dan variasi harian yang tinggi. Untuk mengatasinya, ada beberapa strategi, yaitu menerapkan multiple pass method, menyediakan alat bantu visual porsi, melakukan recall berulang di hari berbeda, melatih enumerator dengan standar yang jelas, serta memanfaatkan teknologi berbasis web seperti Intake24. Kesimpulannya, 24 hour recall tetap menjadi metode penting dalam survei konsumsi pangan, namun ada keterbatasan, terutama terkait bias memori. Jurnal Progressive 24 Hour Recall menunjukkan pendekatan baru yang berpotensi meningkatkan akurasi, meskipun penerapannya masih menimbulkan tantangan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan validasi biomarker sangat diperlukan. Berikut merupakan referensi utama yang saya gunakan. Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.